Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulurku semuanya dimanapun panjenengan berada. Jumpa lagi dengan Carita Budaya, sebuah channel yang membahas tentang seputar kebudayaan, baik itu dari mitos, legenda, sejarah, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan kebudayaan. Akan saya kupas semuanya di channel ini, sedulur. Baiklah, di video kali ini saya akan coba lagi mengulas tentang Satrio Piningit maupun Ratu Adil. Tetapi kalau yang kemarin itu khusus ulasan Ratu Adil atau Satrio Piningit menurut versi Jagat Alit atau kedirian kita atau secara personal, maka kali ini yang akan saya ulas adalah bahwa setiap zaman itu punya Ratu Adilnya masing-masing. Walaupun saya juga tidak menampik jongko dari para leluhur saya dulu, dari leluhur kita semua, bahwa Ratu Adil yang sejati atau memang Ratu Adil yang ditunggu-tunggu di akhir zaman nanti itu ada. Karena saya juga sebagai seorang muslim, saya percaya dengan apa yang disabdakan oleh Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, bahwa pada akhir zaman nanti akan ada yang namanya Imam Al-Mahdi sebelum turunnya Isa ibnu Maryam. Dan beliau berdua ini nantinya akan menjadi Satrio Piningit dan Ratu Adil di atas muka bumi ini, yang akan membawa kita kepada ketentraman sejati, kemakmuran sejati, keadilan sejati, dan kesejahteraan sejati di akhir zaman sebelum masa kiamat tiba. Tetapi yang perlu kita semua ketahui, sedulur, bahwa yang dimaksud Ratu Adil itu adalah seseorang yang bisa membawa kemakmuran, keadilan, dan memimpin dengan bijaksana. Dan ini ada pada setiap zaman. Karena kebanyakan kita orang Indonesia, terkhusus orang Jawa, itu berpatokan kepada Jongko Joyoboyo, maka yang pasti di dalam pikiran kita bahwa Ratu Adil itu nanti itu adalah dari Jawa. Ada yang mengatakan dari alas Purwo, ada yang mengatakan dari alas Ketonggo, dan juga ada yang mengatakan muncul dari alas Roban. Tapi yang wajib kita sadari juga, sedulur, bahwa walaupun Sri Aji Joyoboyo itu orang Jawa, raja di Kediri waktu itu, tapi ramalan beliau ini, jangka beliau ini itu tidak hanya khusus di Indonesia saja terjadinya, bisa saja terjadi di belahan dunia lain. Sebagai contoh, jongko beliau yang berbunyi sok bakalan ono kreto tanpa turonggo. Mohon maaf, kurang lebihnya seperti itu, karena saya tidak bisa menirukan secara asli sabda yang keluar dari beliau Sri Aji Joyoboyo. Maka kurang lebihnya seperti itu jongko yang pernah saya dengar dari beliau, ya, dari orang-orang tua yang saya dengar penjelasannya tentang beliau. Sok bakalan ono kreto tanpa turonggo. Saya yakin, ya, sebagai orang terdekat dengan Sri Aji Joyoboyo, yaitu kita semua ini orang Jawa, ya, semua orang Jawa kan pasti dekat dengan Sri Aji Joyoboyo, karena Sri Aji Joyoboyo pun juga orang Jawa kan gitu. Pastinya di dalam fantasi kita, di dalam pikiran kita yang terlintas pada waktu Sri Aji Joyoboyo memberikan jongko ini, pastinya nanti akan ada salah satu dari orang Jawa yang punya kekuatan khusus, kekuatan super, yang bisa menggerakkan kereta tanpa ada bantuan dari kuda. Karena waktu zaman Sri Aji Joyoboyo, setiap kereta pasti ditarik oleh kuda ataupun lembu, sapi, dan sebagainya. Tapi Sri Aji Joyoboyo itu memberikan jongko yang seperti itu, bahwa sok ya mesti bau titi wanci nih bakalan onok kereta tanpa turonggo. Memang Sri Aji Joyoboyo tidak salah, ramalannya tepat.
beberapa abad kemudian setelah Sri Aji Jayabaya wafat, memang ada kereta tanpa turonggo, tapi ternyata yang punya kekuatan super bisa membuat kereta tanpa penggerak kuda itu kan bukan orang Jawa. Saya yakin sedulur semuanya tahu, semenjak ditemukannya mesin uap oleh James Watt, disitulah mulai berkembang alat-alat transportasi tanpa bantuan tenaga manusia maupun tenaga binatang, seperti kapal tanpa pakai pengayuh atau dayung, kemudian kereta atau mobil tanpa ditarik oleh kuda. Yang punya kekuatan super membuat kereta tanpa turonggo itu adalah orang luar, sedulur. Seperti Nicholas Chumpnut yang membuat mesin mobil dengan mesin uap. Lalu kemudian ada Karl Benz yang membuat mesin mobil pertama dengan tenaga bensin. Ada juga Robert Goebel Daimler yang menyempurnakan mesin mobil yang awalnya dirancang oleh Karl Benz. Ini membuktikan bahwa ramalan Sri Aji Jayabaya itu tidak hanya berlaku untuk orang Jawa. Dan walaupun Sri Aji Jayabaya meramalkan tentang Ratu Adil, bukan berarti nanti Ratu Adil yang hadir, Ratu Adil yang sejati ya, itu orang Jawa. Lalu yang kedua, agar kita tersadar bahwa ramalan Sri Aji Jayabaya itu bukan hanya untuk orang Jawa, tapi untuk seluruh dunia, adalah jangka beliau lagi. Sok yang wis tiba titi wancine bakalan ono perahu mlaku ning awang-awang. Atau kalau sudah tiba saatnya nanti akan ada sebuah perahu yang berjalan di atas angkasa, di atas awang-awang atau angkasa lah. Ketika mendengar jonggo ini, saya yakin banyak orang terdekat dengan beliau ya, yang orang Jawa sekeliling beliau pastinya juga akan berfantasi, akan berkhayal, akan punya pemikiran, kemungkinan yang bisa menggerakkan perahu di atas awang-awang nanti adalah salah seorang manusia dengan kekuatan super, kekuatan supranatural yang tidak kasat mata, yang maha dahsyat, maha hebat, yang bisa menggerakkan sebuah perahu terbang di atas udara tanpa dibantu oleh apapun, hanya dengan kekuatannya. Tapi lagi-lagi apa? Jongko Jayabaya benar. Jongko Jayabaya benar, tidak salah. Tidak salah. Memang setelah beliau wafat beberapa abad kemudian, tepatnya pada tahun 1911, ada kakak beradik dari Amerika, namanya Wilbur dan Orville Wright, atau Wright bersaudara. Orang inilah yang diramal awalnya oleh Sri Aji Jayabaya, yang mampu membuat perahu mabur ning awang-awang. Mereka berdua menciptakan pesawat. Dan pada tahun 1911 pertama kali pesawat ciptaan mereka berdua terbang di atas awang-awang. Sama persis dengan yang diramalkan oleh Sri Aji Jayabaya. Walaupun sama persis, tapi harapan kita sebagai orang Jawa yang dekat dengan Sri Aji Jayabaya kan terpatahkan. Bahwa bukan orang Jawa yang pertama menciptakan pesawat yang bisa membuat sebuah perahu itu melayang di angkasa, tetapi justru orang Amerika, orang Carolina, Amerika Serikat.
Saya tidak menyalahkan sedulurku yang fanatik terhadap jongko dari Sri Aji Jayaboyo ini, bahwa suatu saat Ratu Adil itu berasal dari Jawa. Tapi semoga saja dengan contoh yang dua ini, kereta melakukan Moturonggo, perahu mabur ning ngawang-ngawang, kita menjadi sadar bahwa ramalan Sri Aji Jayaboyo itu bukan hanya untuk Nusantara, bukan hanya untuk Jawa, bukan hanya untuk Indonesia, tapi lebih ke arah universal, yaitu dunia ini. Jadi kebenaran ramalan dari Sri Aji Jayaboyo itu untuk seluruh dunia. Kadang dari Amerika, kadang dari Jerman, kita nggak ada yang tahu, sedulur. Kita cuma boleh saja sih berasumsi, berhayal, berfantasi bahwa nanti yang diramalkan oleh Sri Aji Jayaboyo itu adalah orang Jawa. Kemudian yang agak tepat, ya, yang agak tepat ramalan beliau, walaupun juga tidak tepat 100%, memang benar terjadi. Yang tidak tepat saya maksud itu adalah pemikiran kita. Kalau ramalan beliau terjadi 100% terjadi, sok Jawa bakal kalungan besi. Terbukti beberapa abad setelah beliau meninggal, Pulau Jawa itu kalungan besi beneran, dengan dibangunnya rel dari ujung barat Pulau Jawa sampai ke ujung timur Pulau Jawa. Inilah yang dimaksud mungkin dengan Jawa kalungan besi. Dan saya yakin waktu beliau meramalkan ini, para orang terdekat beliau di zaman dahulu pun pasti akan berpikiran bahwa nanti yang mengalungi Pulau Jawa dengan besi itu pasti orang Jawa. Memang benar, yang mengalungi besi itu saya yakin juga orang Jawa, tapi sebagai pekerja. Sementara yang memprakarsai proyek tersebut itu adalah pemerintah Hindia Belanda. Jadi pemikirannya itu berasal dari Belanda, bukan dari Pulau Jawa. Jadi mungkin ramalannya ketiga ini ada benarnya 50%, tapi sedulur, orang Jawa yang membangun, tetapi sebagai pekerja, bukan sebagai pemrakarsa. Pemrakarsanya tetap orang Hindia Belanda, orang Belanda. Ya, kembali kepada tema yang ingin saya bahas, bahwa yang namanya Ratu Adil itu ada di setiap zaman. Jauh sebelum Sri Aji Jayaboyo menjadi raja di Kediri, di Panjalu itu ada seorang raja namanya Airlangga. Beliau adalah raja yang adil dan bijaksana. Beliau ini juga mendapat gelar, dan yang memberi gelar kepada beliau juga bukan orang sembarangan, tapi dari kaum Brahmana dan Pandito. Gelarnya adalah Ratu Adil. Kenapa beliau mendapat gelar Ratu Adil? Karena di bawah kepemimpinan Prabu Airlangga ini, waktu itu kerajaan Panjalu ada di puncak kejayaan. Masyarakatnya semuanya hidup tentram, hidup makmur. Karena apa? Prabu Airlangga membangunkan untuk rakyatnya itu bendungan Waringin Sabta. Itu dibangun oleh pada zaman Prabu Airlangga menjadi raja di kerajaan Panjalu. Kemudian renovasi pelabuhan Ujung Galuh untuk memperlancar sirkulasi ekonomi agar supaya berjalan lancar keluar masuknya barang, ekspor dan impor. Kemudian juga mendirikan asrama yang bernama Sriwijaya Asrama, taman pendidikan waktu itu. Raja Airlangga itu juga mendapat predikat Ratu Adil pada zaman kerajaan Panjalu.
Lalu setelah Prabu Erlangga wafat, beberapa puluh tahun kemudian berdirilah sang penjangka, sang pujangga sejati tanah Jawa, yakni Sri Aji Jayabaya. Beliau pun juga mendapat gelar, mendapat predikat Ratu Adil, dan yang menyematkan predikat Ratu Adil itu juga bukan beliau, tapi para pendeta dan brahmana. Pada waktu Sri Aji Jayabaya ada sebuah daerah yang dengan terang-terangan secara sukarela menyerahkan diri dan mengakui kekuasaan kerajaan Kediri di bawah pimpinan Sri Aji Jayabaya. Daerah ini dibebaskan dari pajak. Itulah kenapa Sri Aji Jayabaya juga mendapat predikat atau gelar Ratu Adil. Lalu selanjutnya Ken Arok. Ken Arok itu juga salah satu raja dari kerajaan Singosari yang mendapatkan gelar atau predikat Ratu Adil dari para pandita dan brahmana. Atas kemenangan Ken Arok mengalahkan Prabu Kertajaya, yang mana Prabu Kertajaya ini adalah seorang penindas, dan lebih parahnya lagi, Prabu Kertajaya ini mengaku sebagai Tuhan dan memaksa para pandita dan brahmana untuk menyembah Prabu Kertajaya ini, sedulur. Dan hebatnya lagi, Ken Arok, seluruh keluarga Prabu Kertajaya yang menyerah tanpa syarat itu diampuni. Bahkan anak dari Prabu Kertajaya itu diangkat menjadi adipati di Kediri. Padahal saya yakin sedulur semuanya tahu kayak apa Ken Arok. Untuk menjadi raja, beliau harus merebut kekuasaan dari Tunggul Ametung, Agung Tumapel waktu itu. Selain ambisinya untuk menjadi raja, juga punya ambisi untuk merebut istri dari Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes yang terkenal cantik jelita. Sampai beliau memesan sebuah senjata kepada seorang empu sakti. Tujuannya adalah untuk membunuh Tunggul Ametung. Saking tidak sabarnya sampai empu pembuat keris itu pun dibunuh juga. Jahat kan? Jahat. Tapi itulah yang perlu kita sadari, bahwa setiap kejahatan manusia itu pasti ada punya sisi baik di dalam hatinya. Di balik sifat jahat manusia itu pasti punya sifat baik di dalam dirinya. Contohnya seperti Ken Arok. Dan atas kemenangan Ken Arok menumpas Prabu Kertajaya dari Kediri, beliau juga mendapat predikat atau gelar Ratu Adil dari brahmana dan pandita yang Ken Arok selamatkan. Bahkan para pandita dan para brahmana itu mendukung penuh Ken Arok ini. Serta para pandita dan brahmana percaya bahwa Ken Arok itu adalah keturunan Siwa. Ini adalah gelar kehormatan. Ratu Adil itu adalah gelar kehormatan. Yang perlu kita sadari, setiap zaman itu pasti ada satrio piningitnya, ada Ratu Adilnya. Walaupun apa yang dijangkakan oleh Sri Aji Jayabaya itu pasti ada di suatu saat nanti. Lalu selanjutnya, tidak jauh dari zaman kita sekarang, Pangeran Diponegoro. Beliau juga mendapat predikat Ratu Adil. Buktinya disematkan di depan namanya, di depan gelarnya itu gelar Heru Cokro. Heru Cokro itu adalah gelar yang merujuk kepada gelar Ratu Adil. Gelar beliau adalah Raden Heru Cokro, Senopati ing Alogo, Sayudin Panotogomo, Pangeran Diponegoro. Itu juga disematkan kepada beliau gelar Ratu Adil karena semangat beliau dalam mengubarkan semangat perjuangan pada rakyat Jawa waktu itu.
Bahkan digadang-gadang peperangan Diponegoro ini adalah peperangan yang membawa kerugian paling besar bagi kerajaan Hindia Belanda. Makanya tidak salah kalau para pembesar, kalau para ulama, guru-guru dari Pangeran Diponegoro dan penasehat-penasehat daripada Pangeran Diponegoro serta sesepuh di Pulau Jawa waktu itu memberi penyematan gelar kepada Pangeran Diponegoro ini, yaitu Pangeran Heru Cokro, yang mana Heru Cokro ini adalah gelar yang rujukannya itu disematkan kepada Ratu Adil. Jadi begitu sedulur semuanya, penjelasan dari saya tentang Ratu Adil itu ada di setiap zaman. Kita akan jumpa lagi di lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat panjenengan semuanya sedulur, semoga panjenengan senantiasa diberkahi dengan kehidupan yang bahagia, sentosa, sukses, dinaungi dengan keberuntungan dan dikaruniai anak yang soleh dan soleha serta berguna bagi nusa, bangsa dan agama tentunya. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.